Keluarga korban dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali memilih bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur maupun di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mereka rela tidur di lobi pelabuhan demi menanti kabar dari orang tersayang yang hingga kini masih belum ditemukan. Harap-harap cemas menyelimuti hati keluarga korban KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali. Demi menanti kabar dari orang terkasih, keluarga korban rela tidur beralaskan seadanya di lobi Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mata yang nanar dan bibir yang keluh menyiratkan harapan agar anggota keluarga yang hilang bisa segera ditemukan dan pulang dalam keadaan selamat. Lagi nunggu saudara, belum ditemukan Pak dari kemarin. Nggak ketemu, semoga ketemu, selamat semuanya Pak. Rencana sampai kapan di Ketapang nih? Ya maunya sih nanti malam sudah ketemu langsung pulang Pak. Tak hanya di Ketapang, di Gilimanuk, Bali juga ada keluarga korban yang diam-diam menanti keajaiban agar bisa kembali bertemu keluarga tersayang. Salah satu keluarga korban bercerita, pada malam kejadian, ia masih sempat berkomunikasi dengan mertuanya. Namun setelah jam 9 malam, mertua korban tiba-tiba sudah tak bisa dihubungi lagi. Keluarga korban bertekad tak akan beranjak dari Gilimanuk sebelum mengetahui nasib dari anggota keluarga mereka yang hilang. Bertahan di pelabuhan adalah perjuangan paling hening yang bisa mereka upayakan untuk menjemput orang terkasih bagaimanapun kondisinya. Terakhir itu kemarin jam 9 malam, setelah ya sudah tidak ada orang lagi, terus inisiatif untuk bantu lagi di sekitaran jam 4 sudah tak bisa lagi dihubungin. Sampai kapan dengan ibu nunggu di sini? Sampai Aji ketemu baru kita bisa menghilangkan. Kalau Aji belum ketemu. Kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam lalu saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hingga kini, 29 korban masih dalam pencarian, sementara 30 orang lainnya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya menyisakan duka bagi keluarga korban. Sejumlah keluarga korban menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, berharap bisa segera bertemu anggota keluarganya yang masih hilang. Sejumlah keluarga korban hilang KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Sabtu siang. Mereka berharap bisa segera mendapat kabar soal nasib anggota keluarga yang menjadi penumpang kapal. Salah satu keluarga yang melakukan tabur bunga adalah Ahmad dan Suryani, orang tua dan mertua dari Bintang Nur Hidayat dan Eli, penumpang kapal Tunu Pratamajaya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Kalau memang dia sudah meninggal, kita kepingin ketemu jasadnya. Kalau memang dia masih selamat, kita juga kepingin cepat ketemu gitu loh. Elok Rumantini juga jadi salah satu korban tewas tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Elok baru sebulan jadi penjaga kantin kapal yang karam di perairan Selat Bali pada Rabu lalu. Kepergian Elok membuat 2 orang anaknya kini yatim piatu karena sang ayah telah meninggal dunia setahun silam akibat sakit. Kisah Elok menggerakkan hati Kapolresta Banyuwangi untuk membantu menjamin biaya pendidikan kedua anak Elok Rumantini yang berusia 13 tahun dan 4 tahun hingga tingkat sekolah menengah atas. Seiring dengan pemerintah daerah juga kemarin yang memberi jaminan untuk pendidikan 2 putri almarhumah, kita juga siap sebagai bentuk simpati pada keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Kita juga tadi menawarkan untuk adik sekolah di PAUD TK Bayangkari, kemudian untuk Ananda Silva juga kita bantu beasiswa pendidikannya sampai dengan selesai di jenjang SMP SMA. Kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam lalu saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hingga kini 29 korban masih dalam pencarian, sementara 30 orang lainnya selamat dan 6 orang meninggal. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi terkini pencarian korban kapal tenggelam Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV. Ada Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali terlebih dahulu. Selamat pagi Jipayana. Jadi untuk hari ini bagaimana pemetaan pencarian korban? Fokusnya ada berapa titik? Baik, selamat pagi Okta dan saudara. Hari ini memang proses pencarian daripada ke-29 korban hingga bangkai kapal daripada Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Tadi pagi, tim SAR gabungan sudah mulai terjun untuk menyisir laut dari udara pula, dan tim SAR sendiri telah memperluas area pencarian hingga ke 25 mil dari kedalaman ke dalam laut. Di sisi lain, dari titik yang dicari, dari fokus yang dicari saat ini, yakni sampai di utara Pulau Menjangan dan perairan Selat Muncar di Gilimanuk, Okta. Oke, Jipayana, artinya untuk hari ini jika dilihat situasinya, kalau kemarin kan salah satu yang menjadi kendala ini adalah cuaca. Untuk pagi hari ini, adakah prediksi begitu? Seperti apa? Baik Okta dan saudara, memang faktor cuaca dan gelombang. Jipayana, kita akan menuju ke Pelabuhan Ketapang bersama dengan Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Ini adalah visual terbaru, saudara. Nyoman, bagaimana informasinya? Apakah sudah tiba Wapres Gibran Rakabuming Raka di sana? Ya, kita masih akan mencoba terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Bertahan di posko terpadu ini. Dan sejumlah Pas Pampres juga telah melakukan sterilisasi di area lokasi posko terpadu ini hingga ke bagian luar dari Pelabuhan Ketapang. Sementara itu direncanakan Gibran juga menemui langsung para keluarga dari penumpang kapal Tunu Pratama Jaya ini untuk memberikan dukungan. Selain itu juga akan melakukan pertemuan untuk memantau langsung proses upaya pencarian terhadap 29 penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan Basarnas, TNI, dan Polri. Dan pada hari ini juga akan dilanjutkan kembali upaya pencarian di hari keempat ini dengan mengarahkan segala upaya dari kapal milik tim SAR Basarnas, TNI, dan Polri. Selain itu dari pihak TNI AL juga mengerahkan kapal KRI Vanildo yang melakukan upaya pencarian di tengah laut di perairan Selat Bali ini untuk memverifikasi objek yang ditemukan pada hari Sabtu kemarin oleh tim SAR gabungan. Dan verifikasi objek tersebut yang diduga sebagai kapal dari Tunu Pratama Jaya ini menggunakan alat ROV yang merupakan alat canggih untuk mendeteksi secara 3 dimensi di dalam laut ini. Dan selain itu, tim SAR dari TNI AL juga menggunakan alat magnetometer untuk mendeteksi kandungan magnet yang berada di dalam laut. Selain magnetometer, TNI AL juga menggunakan alat sonar untuk mendeteksi logam di kedalaman laut untuk memastikan bahwa objek yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Sabtu kemarin merupakan bangkai kapal dari Tunu Pratama Jaya. Okta. Nyoman, kami lihat dari visual, nampaknya ini Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah tiba. Adakah informasi apa yang disampaikan begitu pada otoritas setempat? Kemudian apakah sudah menemui pihak keluarga korban di sana? Baik, untuk saat ini posko terpadu yang berada di Pelabuhan Ketapang ini, yakni berada di lantai 2 yang merupakan tempat dari berkumpulnya para keluarga dari korban, para penumpang kapal Tunu Pratama Jaya. Dan Wakil Presiden juga
diinformasikan telah tiba di Pelabuhan Ketapang ini dan akan langsung melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan yakni Basarnas, TNI, dan Polri. Selanjutnya, Wapres Gibran juga direncanakan langsung naik ke atas lantai 2 di Pelabuhan Ketapang ini untuk bertemu langsung dengan para keluarga penumpang dari 29 penumpang yang masih belum ditemukan saat tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini. Dan direncanakan Wakil Presiden Gibran ini memberikan semangat atau dukungan terhadap keluarga dari penumpang kapal Tunu Pratama Jaya ini terkait keluarganya yang hingga saat ini belum ditemukan. Okta. Nah, Nyoman, untuk hari ini Wapres Gibran hadir bersama dengan siapa saja? Mungkin ada pejabat negara kah atau seperti apa Nyoman di sana? Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini telah tiba di Pelabuhan Ketapang bersama sejumlah jajaran terkait, yakni pejabat negara lainnya, dan saat ini memang Wakil Presiden dari Bapak Gibran Rakabuming Raka ini juga langsung melakukan pertemuan di lantai 1 atau di lantai utama di bawah untuk bertemu langsung dengan para tim SAR gabungan yakni Basarnas dan dari TNI Polri untuk melakukan atau mendengar informasi terbaru terkait upaya pencarian yang dilakukan di hari keempat ini oleh tim SAR gabungan yang di sekitar perairan Selat Bali. Dan direncanakan setelah melakukan pertemuan di lantai utama di bawah dengan para tim SAR gabungan ini, Bapak Gibran Rakabuming Raka ini kemudian akan naik ke atas lantai 2 tempat kami berada ini di lokasi posko terpadu yang digunakan sebagai lokasi beristirahat untuk para keluarga dari penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Okta. Oke, Nyoman, ceritakan kepada kami, gambarkan seperti apa situasinya di sana untuk keluarga, kemudian apakah mereka atau keluarga korban yang berada di posko saat ini sudah mendapatkan informasi terkini ataupun perkembangan terkait dengan keluarga atau anggota kerabat mereka yang menjadi korban KMP Tunu Pratama Jaya ini? Baik, Okta, jika diberitakan sebelumnya bahwa sejumlah keluarga penumpang dari 29 orang yang belum ditemukan ini berada di lantai utama di Pelabuhan Ketapang ini, dan pada hari ketiga kemarin pihak dari otoritas pelabuhan memindahkan para keluarga dari penumpang ke atas lantai 2 dan mereka diberikan matras untuk tempat beristirahat dan wahana permainan untuk anak-anak untuk digunakan sebagai trauma healing. Dan hingga saat ini informasi terbaru terkait upaya pencarian oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan dengan mengupdate informasi di papan yang disediakan oleh tim Basarnas di area lokasi posko terpadu. Dan informasi terpadu yakni terkait temuan objek yang diduga sebagai kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada hari Rabu lalu, dan objek tersebut berada di sekitar tengah di perairan Selat Bali. Namun temuan objek tersebut akan diverifikasi atau dipastikan oleh KRI Vanildo menggunakan alat canggih ROV yang bisa mendeteksi secara 3 dimensi di bawah kedalaman laut. Selain ROV, tim TNI AL juga menggunakan alat magnetometer untuk mendeteksi kandungan magnet yang berada di dalam laut. Tak hanya itu, tim TNI juga mengerahkan sekitar 15 penyelam di Selam Bair dan juga tim dari Kopaska untuk melakukan penyelaman di bawah laut jika objek tersebut memang sudah terdeteksi dengan ROV. Okta. Oke. Keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya masih menantikan informasi terkini
dan juga terbaru terkait dengan update pencarian korban yang masih dilanjutkan. Dan untuk hari ini terlihat juga bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menemui tim SAR gabungan untuk juga memantau bagaimana proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini juga bisa dilihat di visual yang kami sajikan saudara bahwa situasinya saat ini Wapres Gibran Rakabuming Raka tengah berbincang bersama dengan tim SAR gabungan untuk memastikan bahwa proses pencarian ini bisa dilanjutkan dengan lancar dan juga aman. Dan tentunya apapun informasinya tentu ini sangat ditunggu oleh keluarga atau 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang hari ini pencariannya masih dilanjutkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani melaporkan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan sebelumnya ada Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa melaporkan dari Pelabuhan Gili Manuk Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.